Yang terakhir, yang ke-20, berapa baik kita mengenal diri kita. Artinya, kita tidak munafik. Selain mengenal Kristus, kita harus mengenal diri kita sendiri. 1 Korintus 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat di dalam cermin satu gambaran yang samar-samar. Tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang kita hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tapi nanti kita akan mengenal dengan sempurna seperti kita sendiri dikenal. Saudaraku, kita perlu mengakui kekurangan kita. Kita perlu disadarkan bahwasanya ada hal-hal di mana kita perlu bertobat dan berubah. Kebebasan tidak akan terjadi sebelum kita sadar kita butuh bertobat. Kita harus bisa melihat apa yang Tuhan lihat dalam kita dan kita akui dengan jujur, ya Tuhan, memang aku masih marah, memang aku masih ini, masih itu. Biarlah ujian-ujian waktu yang berlalu ataupun tekanan kehidupan bukan mengeraskan hati kita, tapi melembutkan hati kita. Menyiapkan kita untuk mampu mendengar, mampu melihat apa yang selama ini kita tidak bersedia dengar, tidak bersedia lihat, tidak bersedia kita terima. Tapi sekarang kita mau bersedia diubahkan oleh terang Tuhan. Ingat Roma 12 ayat 2, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah, metamorfosa, berubahlah, ya. Ulat yang dalam kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Sudah ada di destinasi Tuhan, bisa jadi kupu-kupu. Kita pun semua bisa berubah. Haleluya. Bagi Tuhan Yesus, kemunafikan itu adalah satu kebutaan. Matius 7 ayat 1-5. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi akan dihakimkan kepadamu. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa kau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak kau ketahui? Bagaimana kau dapat berkata kepada saudaramu, biar aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, kau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Bagaimana mungkin kita bersikap sangat keterlaluan, sangat kasar pada orang yang berdosa, padahal dosa kita jauh lebih buruk. Jangan demikian saudaraku, itu artinya masih ada kemunafikan. Kita tidak dapat melihat diri kita sendiri, ada balok. Yeremia 17 ayat 9 berkata, betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang mengetahuinya? Mari kita izinkan seluruh hati kita diselidiki oleh Tuhan. Kan itu yang sering kita nyanyikan. Selidiki aku. Amin saudara. Lihat hatiku. Mazmur 11 ayat 4. Tuhan ada dalam bait yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Namun matanya mengamat-amati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Amsal 20 ayat 27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Jadi Tuhan mengenal kita. Dia bisa melihat ke dalam kita. Dan kita bisa dibebaskan, tetapi kita harus bersedia ditegur Tuhan. Wahyu 3 ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Relakalah hatimu dan bertobatlah. Jadi kalau masih ada yang mau menegur kita, Tuhan memakai hamba-hambanya, bersyukur kita dikasihi. Haleluya. Dan kalau Tuhan terlebih lagi langsung menegur kita, mari kita mau. Jadi sehebat apapun kita, tetap ada bagian dari diri kita yang perlu kita bertobat. Biar kita tidak munafik, kita akui dan kita berubah, kita terus bertumbuh. Roma 8 ayat 29 mengatakan, semua orang yang dipilih dari semula, ditentukannya dari semula, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus, supaya ia anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Menjadi seperti kau Yesus. Kehidupan Yesus Zoe dinyatakan dalam hidup kita. Adakah saudara diberkati?